Selamat malam Bapak Ibu, bagi yang masih di luar silakan Pak masuk. Selamat malam kembali semuanya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pertama-tama puji syukur karena kita semua berada di sini dalam keadaan sehat, dan saya mewakili pengurus mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan masing-masing untuk dapat hadir pada malam hari ini. Jadi agenda pada malam hari ini ada beberapa. Yang pertama nanti ada sambutan dari Ketua RT dan perkenalan pengurus, kemudian laporan pengelolaan IPKL, kemudian jika nanti ada Bapak RT lama hadir, kita mau memberikan sedikit penghargaan. Kemudian ada laporan dari panitia pembangunan lapangan olahraga, dan yang terakhir yang sepertinya ini inti dari pertemuan malam hari ini adalah diskusi kita bersama. Langsung saja sebagai agenda yang pertama saya serahkan ke Pak Fitra. Silakan Pak. Terima kasih Bu Moni. Saya berdiri aja. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu warga Debanyan yang sudah hadir malam hari ini di Balai Warga Debanyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama mungkin kalau bisa pepatah tak kenal tak sayang. Nah, kami pertama-tama ini juga dari memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu kepada Bapak Ibu bahwa kami yang berempat ada di depan ini adalah pengurus RT 05 untuk periode 2025-2024 yang kemarin diresmikan di bulan April kalau tidak salah. Nah, jadi saya perkenalkan dulu susunan kita tim pengurus, saya sebagai ketua RT, kemudian untuk membantu sekretariatan dibantu 2 orang, ada Bu Monik ini di 157 ya Bu ya, 157 ya, kemudian ada Pak Yusuf di 10 dan Bu Weni. Kenapa saya pilih 2 sekitar biar imbang saya, karena sebelumnya bapaknya sebelumnya dia laki-laki sendiri, perempuannya 2. Nah sekarang saya main cerdas saja dua-dua gitu. Jadi gitu ini sudah kita pengurus untuk yang insya Allah dalam 5 tahun ke depan kita akan membantu. Pak Yusuf tes naik lagi tes ya. Jadi agenda yang disampaikan oleh Bu Moni, agenda kita sebenarnya hari ini adalah ada pengurus, kemudian laporan kita dari perkenalan pengurus yang terbaru, kemudian juga laporan keuangan IPKL yang sudah kita kelola, kemudian ada laporan pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah kita jalankan, dan juga pada kesempatan kali ini saya juga mengajak teman-teman panitia yang kemarin sudah sempat ditunjuk di tahun lalu untuk pemanapan olahraga agar nanti dapat memaparkan apa yang sudah dikaji oleh teman-teman, melakukan survei dan juga sudah sampai mendapatkan penawaran. Nah, nanti ini buat kita diskusi bersama. Nah ini agenda kita pada malam hari ini. Nah ini sih mungkin standar ya, mungkin teman-teman juga udah tahu tanggung jawab RT sebagai pengelola administrasi RT. Kemudian sebelum untuk pengumpulan data warga untuk akurasi data dan pendaftaran penduduk dan mungkin kegiatan. Kemudian kita juga pengurus RT melakukan koordinasi kegiatan sosial gotong royong. Jadi kita sebagai penggerak dalam kegiatan sosial untuk silaturahmi antar warga seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Kemudian memperkuat ikatan sosial antar warga. Nah ini contohnya adalah untuk misalnya menjaga kebersihan. Kemudian juga kita pengurus itu juga memantau keamanan lingkungan. Kita bekerja sama juga dengan ada teman-teman security
yang membantu kita. Kemudian kita juga melakukan evaluasi risiko terhadap area bebannya, yang mana area-area yang memang bersebelahan dengan penduduk sekitar kita. Ada yang di sisi barat, selatan, dan juga sisi timur. Kita berbatasan dengan warga kampung. Kemudian juga untuk koordinasi dengan pihak RW atau perwakilan lainnya. Nah, ini saya menyampaikan karena kita bergerak dalam pengelolaan lingkungan adalah adanya di PKN. Kemarin 2 tahun lalu sempat sudah kita minta swakelola dengan pihak manajemen. Nah, ini manfaat dari UDAN adalah pengumpulan dana yang dimana dipakai untuk kegiatan pemeliharaan keamanan dan lingkungan, agar di sini agar komunitas kita, lingkungan kita tetap terjaga, rawat dan nyaman, guna rasa aman dan nyaman. Untuk dengan adanya IPK kita dapat mengelola lingkungan kita dapat membayar gaji sekur dan gardener, sehingga menimbulkan aman dan nyaman dan menguasai juga masyarakat dengan bersih dan tertata. Nah, penggunaan dana iuran yang kita gunakan selama inilah untuk perawatan infrastruktur. Beberapa sudah banyak kita jalankan di tahun lalu. Kemudian juga untuk keamanan lingkungan, untuk kemudian kegiatan sosial, beberapa juga kita memberikan bantuan sosial juga. Nah, yang penting ada transparansi dan akuntabilitas dari pengiuran. Nah, kita di sini pengurus kita memahami pentingnya transparansi agar kita tidak ada dosa di antara kita, Pak. Jadi di kita semuanya terbuka. Kalau Bapak yang memang membayarnya online dengan ketika kita dibuka 24/7 berapa dana kita. Kemarin sempat saya yang lucu, ada warga nanya, Pak Peter, kita ada dana berapa sih sebenarnya? Tapi dia warga yang lain itu sekian, buku apa tahu? Nanti dia pintar gitu. Jadi kita transparan terbuka, Pak. Dananya alhamdulillah Bu Weni juga secara up to date tetap melakukan input data Ibu Weni ya. Jika ada pengeluaran pemasukan kita usahakan tidak terlalu jauh, sehingga di sini transparan terjadi. Kemudian akuntabilitas penggunaan dana di aplikasi, contoh aplikasi itu kelihatan itu. Ini dana misalnya kita keluar buat beli apa, buat bayar apa, semuanya ada. Nah, jadi kita nggak ada kita tutup-tutupi. Gitu. Termasuk beberapa juga kita juga mendapatkan pemasukan tidak hanya dari warga, tapi contoh dari Golden Baby School itu kan dia bekerja sama pembuangan sampah sama kita. Nah, itu juga di input ya Bu ya. Jadi itu salah satu sumber pemasukan kita, gitu. Ataupun ada yang mau iklan juga ada. Nah, kita laporan berkala memang kami berikan setiap 6 bulan dalam pertemuan-pertemuan warga seperti ini. Namun warga tetap bisa melihat itu setiap hari laporannya. Nah, ini laporan dana IPKL yang dibuat sama Bu Weni ini. Bu Weni yang sampai apa saya, Bu? Laporan IPKL ini. Ini data per 12 Juni 2000, saya ngomong ya Bu ya. Nah, ini asal IPKL per 12 Juni siang. Ini seperti yang biasa sudah di-share sama teman-teman pengurus. Kita juga sampaikan secara terbuka dana-dana yang outstanding tempat lain. Nah, outstanding ini tetap kita akan mintakan, karena dana inilah yang nanti buat kita membangun kluster kita. Gitu. Beberapa kayak di tahun ini di Januari kita dapat dapat masukan pembayaran yang outstanding itu contoh dari 121 sama 96 ya Bu ini ya, yang outstanding pembayaran 2023 dibayarkan. Nah, jadi kita tetap semuanya kita mintakan. Nah, ini data per 12 Juni 2025. Nah, ini kalau kemudian kita seperti ini Pak, penerima di IPK 2020 per tagihan. Jadi per bulan Januari pemasukan IPK yang kita terima itu 150 juta. Kemudian Februari pembayaran untuk bulan Januari, Februari dan selanjutnya. Tapi kalau kita lihat di sini trennya sih turun.
Artinya pendapatan IPKL itu setiap bulan tidak terlalu sama, ada yang naik turun, tapi ini berdasarkan bulannya dibayar. Jadi kalau ini cara bacanya adalah di bulan Januari, pembayaran IPK bulan Januari itu kita terima 150 juta. Di bulan April kita hanya membayar 150 juta. Artinya ada warga yang belum membayar di bulan April. Gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada yang bulan Juli sampai Desember, kita juga catatkan nih kepada bapak-bapak ibu yang membayar advance kita. Itu datanya udah kita buat, kita sampaikan. Jadi dana ini juga ya bapak bayar advance juga kita pecah-pecah. Ini kita buatkan ininya ilustrasinya. Jadi untuk yang pembayaran Desember sudah ada warga membayar itu 25 juta, ini kurang lebih bisa 25 rumah. Itu dia membayar sampai dengan advance di Desember. Demikian juga dari Juli sampai Desember. Di bulan Juni kita sudah menerima dana pembayaran warga itu 67 juta untuk bulan Juni. Nah, ini penerimaan kas 2025 per bulan. Ada bedanya baca dengan yang ini. Kalau ini bacanya adalah pembayaran per tagihan atau per bulan tagihan. Tapi kalau ini adalah dana yang kita terima di setiap bulan. Misal gini, ini Januari di sini kan Januari 150 juta. Artinya kita menerima pembayaran untuk tagihan bulan Januari hanya 150 juta. Tapi kalau ini 20 juta, di bulan Januari kita menerima total pembayaran warga itu 270 juta. Ada yang bayar tadi bulan ke depan 3 bulan, 4 bulan. Nah, itu bacanya seperti itu. Jadi setiap di bulan Januari kita menerima dana itu untuk pembayaran untuk semua tagihan di bulan 2025 adalah 200 juta. Kemudian Februari 29 lagi selanjutnya. Nah, ini adalah aktual penerimaan dan pengeluaran. Di sini mungkin kalau Bapak Ibu kok angkanya beda lagi 302. Nah, karena di sini kita di bulan Januari kita dapatkan pembayaran yang outstanding untuk 2 unit, kurang lebih itu ada sekitar 50 juta. Makanya dana itu juga kita masukkan sebagai laporan. Jadi kalau di sini, nah ini yang merah ini adalah pengeluaran, yang biru adalah pemasukan. Nah, kalau biasanya kita akan tinggi pengeluaran di saat Lebaran ataupun di Nataru. Nah, itu kita tinggi di situ karena ada pembayaran THR, ada BHR, ada bonus. Nah, kalau rata-rata yang ini. Nah, di sini tapi ya kalau saya sampaikan kita juga mengalami tren penurunan untuk pemasukan IPKL setiap bulan. Nah, ini kalau dana iurannya di tahun 2023 kita mendapatkan dana bersih itu 456 juta. 456 juta ini itu bukan ada hanya warga, tapi termasuk dengan dana deposit warga yang renovasi. Karena renovasi kafling itu kita mintakan deposit 25 juta. Nanti ada perda. Jadi di 2000 sekian, 2024 kita hanya dapat pengelolaan tersebut plus minus 183 juta. Nah, di bulan 2025 itu 306, total kita sekarang memiliki dana 946 juta. Ini dana kita miliki. Nah, tapi dari dana tersebut sebenarnya ada dana cadangan. Dana cadangan itu dana yang pasti sudah akan dikeluarkan yang belum itu bisa kita gunakan. Nah, ini kita memiliki dana advance pembayaran warga Juni sampai Desember itu sekitar 223 juta. Tadi yang warga bayarnya advance, dana sudah kita hitung sampai dengan Juni ini itu ada 223 juta. Kemudian deposit kafling, nah ini kebetulan juga ada Pak Sahat. Pak Sahat itu numpang di sini soalnya. Ya Pak. Ini kita mintakan 25 juta, kita memiliki dana ini 150 juta. Kemudian ada renovasi rumah 10 juta, cadangan THR untuk nanti tahun depan kita ada 18 juta sudah kita hitung.
BHL 18 juta, Nataru 26 juta, total 446 juta. Artinya kalau kita hitung tadi dari 1946 ke 446 500 juta ya Pak ya, kurang lebih data yang ada. Nah ini di tangan saudara pemakaman lingkungan. Nah pertama kita melakukan sebenarnya di sisi kami pengurus kepada anggota kita, kepala garda dan security melakukan proses evaluasi kinerja teman-teman sekolah garda supaya kebijakan yang kita ambil, maka kita ambil ini tetap menjaga lingkungan kita tetap bersih, aman dan nyaman. Kemudian berikan berkelanjutan, saya tetap secara berkala atau security garda juga di mana ada gaps itu kita coba saya cari solusinya supaya kita juga tetap tidak bermasalah dan juga mencapai tujuan pengolahan. Nah, di sini ada perbaikan atau penambahan pasal infrastruktur yang memang ada yang kita jalankan dan ada yang akan kita diskusikan nanti ini. Di sini ada proses balai warga. Kita sudah mendapatkan proses balai warga ini ada di balai warga kita ini ada CCTV sekitar balai warga itu ada 5 ya Pak Yusuf ya, 5 atau 6 titik. Daerah parkir-parkir juga sudah kita cover dengan CCTV. Kemudian balai warga ini kita ini sampai dengan ke arah musalah sudah tercover wifi lumayan kencang 200 Mbps. Kemudian kita siapkan TV dan sound system untuk kebutuhan presentasi. Nah, namun kondisi balai warga sekarang mengalami kebocoran ini bisa Bapak Ibu lihat. Kebocoran bukan hanya di daerah sini, di daerah kantor ataupun juga di daerah sana, walaupun tahun lalu sudah kita perbaiki. Karena kalau saya coba dengan Pak Mansur, memang ada kondisi konstruksi di atas yang memang menyebabkan seperti berulang-ulang. Jadi harus ada perubahan yang kita lakukan untuk leveling dari coran di atas. Nah makanya di sini kita harus memperbaiki. Saya sudah minta ada 2 kontraktor, cuma belum juga dapat penawaran. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang punya kenalan bisa juga bantu kita untuk cari untuk dapat penawaran. Kemudian Bungget Cluster Banten masuk teknologi lama, di mana juga kita sekarang juga masih dengan sistem sewa itu 2.500.000 per bulan. Nah, sedangkan teman-teman di sekitar kita di saat ini sudah berubah semua. Ada yang pakai long range di Pamsun dalam dan juga yang teknologi baru. Kemudian CCTV ada sebanyak juga pengamanan tambahan CCTV untuk suara cluster. Untuk gerbang utama depannya masih kondisi original. Kalau kita lihat di teman-teman di cluster ABCD semua ada berubah. Kita yang belum. Kemudian ini ada fasilitas olahraga dan cluster banyak yang dibangunnya itu menggunakan salah satu fasilitas taman bermain yang ada. Nah kemarin kita sempat sudah diskusikan ketika tadi si awal adalah originalnya di depan di samping E2, namun setelah kita bersurat dengan manajemen sepertinya ada pergeseran, nanti dibantu penjelasan sama Pak Tony, Pak Herbi. Kemudian misal juga contoh penambahan fasilitas SPKLU di ada pakai warga, banyaknya sekarang warga banyak yang memang sudah memiliki kendaraan listrik, nggak ada salahnya kalau kita misalnya menambahkan fasilitas tersebut, jadi warga nggak perlu pasang sendiri misalnya. Kemudian ada juga agen penambahan pos security belakang, di arah belakang itu kita masih pakai tenda. Nah nanti itu kita akan buatkan juga pos security supaya lebih manusiawi lah. Kemudian pengecekan kanstin ini sudah kita lakukan di seluruh kasur banyak. Nah pengecekan kanstin ini kalau malam kebanyakan kalau ada yang punya drone bagus katanya terang, karena ada lampu, ada warna hitam kuning itu bagus. Kalau ada yang ini juga mempercantik area kita. Kemudian program penghijauan. Nah ini program penghijauan yang salah satu yang kami usulkan, yaitu program penghijauan berfokus pada penanaman pohon atau taman untuk meningkatkan polusi udara dan menjaga keseimbangan pada area klaster. Nah, jadi warga dapat mempercantik area dengan cara melakukan desain taman. Nah, jadi area apa yang bisa di sama warga? Sebagai salah satu contoh adalah ketika di taman samping E12 waktu itu, E12 kan mengajukan untuk
pembuatan taman membantu kita. Nah ini juga akan saya berikan suatu kesempatan kepada Bapak Ibu yang, nah ada yangnya, rumahnya bersebelahan dengan area fasos-fasum tempat kita. Contohnya di sini, ini gerbang depan kita. Bisa tanah ini, warga yang memiliki rumah di sini ingin mempercantik, ya bisa kalau memang dia mau membantu lingkungan kita, ataupun di sini kan udah, di sini udah, di sini ya 32 atau pasahat. Nanti ketika rumah udah jadi pasahat juga mungkin pasahat udah habis nih, Bapak mau mempercantik juga taman sebelah, boleh Pak, nanti kasih ke kita desain dan landscapingnya, nanti kita ajukan manajemen, tapi biaya dari Bapak. kita jadi buat kesempatan. Atau di sini juga yang di depannya Pak Yanto kayak lagi bangun di sini. Nah ini kan juga tanah besar banget. Atau Pak Yanto sendiri juga boleh Pak di sini Pak. Bapak mau bangun namanya, ngeratin nama juga, kan sampai rumah Bapak cakep juga. Atau di areanya pasar di sini, atau Pak Ronald di sini dan di sini. Nah ini yang kita ada kesempatan karena teman-teman warga untuk mempercantik area tamannya ada, namun ada namunnya. Debangan ini adalah klaster yang digoncangkan oleh warga JGC lainnya. Kenapa? Karena Debangan memiliki pohon-pohon yang rindang. Nah itu Debangan itu pohon rindang. Jadi kalau saya dapat cerita, ada dari Palm Spring, ada yang lain, ini pada masuk Debangan teman. Kenapa? Debangan enak, pohonnya rindang-rindang, adem. Nah karena pohon kita nyatu. Nah itu jadi ketika ada perhatian ini, tapi tidak merubah atau tidak menggantikan pohon yang sudah tinggi-tinggi tersebut. Jadi pohon-pohon itu tetap harus ada, cuma di bawahnya bisa dilakukan landscaping ataupun penanaman untuk mempercantik taman. Nah, jadi ini area-areanya, atau nanti bisa juga ada pavement house, satu juga sini. Ini area pavement house bisa juga Pak sini Pak. Nah, jadi kebetulan orang yang ada saya tunjuk aja, gitu. Jadi kan bisa nanti kalau ada bagus kita bisa duduk-duduk di situ, warga bisa jalan kan, bisa sambil kita bersilaturahmi, kita bentuk community Debangan. Gitu. Tujuannya begitu supaya lingkungan kita asri, aman, nyaman, kualitas udara juga bagus. Oke, kemudian evaluasi tindak lanjut. Nah ini yang memang kita berkala kita lakukan. Nah ini sekarang kita ada di sini diskusi bersama warga mendorong pas aktif dan meningkatkan keseluruhan dalam keputusan. Jadi apa yang kita sampaikan ini warga tahu, bukan yang namanya Pak Fitra, Bu Yeni, Bu Nur, Pak Yusuf, tapi semua tahu, semua kita bersama, manfaat untuk kita semua. Gitu. Nah ini partisipasi warga dalam pemeliharaan lingkungan. Jadi selamat malam Pak. Jadi saya juga mengajak warga untuk berpartisipasi juga dalam pemeliharaan lingkungan. Jadi artinya ini bukan tugas pengurus, juga enggak, karena kita juga sebenarnya membantu lingkungan. Jadi tapi saya mengajak kita semua. Jadi bukan tanggung jawabnya Pak Fitra, Pak Yusuf, Bu Weni, tapi tanggung jawab kita semua di sini. Nah, ini jadi apa? Pentingnya warisan, karena rasa kepemilikan, karena lingkungan ini milik kita bersama, bukan milik ketua RT, bukan milik siapa, bukan, tapi milik kita semua yang kita di Debangan. Dan kita juga harus membangun juga dan kita kepedulian lingkungan. Jadi yang peduli jangan orang tertentu, semua harus peduli. Karena kita tujuan tinggal di sini kan, kalau ya mungkin udah ada yang sudah di atas saya umurnya, saya pun juga ingin kok bisa sampai terus sampai mati di sini. Kayak gitu. Jadi kepedulian lingkungan ini juga kita bangun, kemudian adanya komunitas yang harmonis. Jadi kita bangun masalah harmonis dalam lingkungan. Jadi semua kebijakan mampusnya kita diskusikan bersama. Ini kegiatan bersih-bersih. Nah ini penanaman pohon, sadar. Nah ada satu yang ini yang saya ingin ajak buat bapak ibu-ibu, yaitu adalah membangun community. Jadi dengan adanya komunikasi yang efektif, Al-Polisi memberikan partisipasi warga. Jadi kita terbuka, dan kita komunikasi. Jadi ada informasi apapun bisa kita sampaikan, bukan harus dari saya.
sebagai ketua RT ataupun hotel lain, tapi mungkin Bapak Ibu punya informasi yang lain, silakan di-sharing aja. Tapi informasi yang memang saya harapkan informasi itu misalnya contoh yang bermanfaat ya. Contohnya misalnya kayak misal PBB contohnya atau pembayaran pajak. Yang memang semua orang butuh informasi itu. Gitu. Kemudian penyuluhan manfaat kegiatan, nanti saya sampaikan ada yang ingin saya kejar sebenarnya di situ. Kemudian program kemasyarakatan, program-program kemasyarakatan yang diadakan oleh pengurus RT bersama warga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi warga dalam membangun suatu komunitas. Contoh olahraga, apa bersama, seminar, kesehatan dan sebagainya. Contoh misalnya gini, untuk jangan begini. Saya kebetulan di kantor itu berkecimpung dalam cyber security, dalam IT security. Saya punya mungkin sedikit pengetahuan mengenai bahaya siber. Kan nggak ada salahnya nih saya, bapak-bapak ibu berkenan nanti, karena saya juga sering memberikan presentasi saya di kantor, ataupun saya juga diundang, diajak untuk sebagai pembicara atau narasumber. Nah kan nggak ada salah saya sharing juga ke teman-teman warga. Oh kalau misalnya saya bersekolah seperti ini Pak, bapak yang kena hack seperti ini, gitu. Itu bisa kita tahu. Apalagi sekarang ada PDP, perlindungan data pribadi. Bagaimana sih caranya kita terhindar dari serangan siber? Atau misalnya di sini kan di warga Debanyak ini ada 2-3 orang yang dokter, mungkin dokter juga bisa memberikan manfaat untuk kesehatan, gitu. Itu bagus. Jadi kita semua kan mendapat manfaat di situ. Nah itu yang sebenarnya saya ingin merangsang, ingin mengajak teman-teman warga, yuk yang kita punya ilmu yang bisa kita sharing ke warga, yuk boleh di sharing gitu loh. Nanti kita bangun, jadi kita ada komunitas gitu. Jadi kembali warga ini pertemuannya bukan hanya untuk wacana kayak gini, tapi acara kayak sharing. Nah itu bagus. Mungkin yang lain-lain yang punya pengalaman, nah itu bisa di sharing juga. Misalnya, misalnya dulu COVID. Nah contoh, kita sharing bagaimana mungkin Bu Dr. Sayuri, bagaimana cara kita menghadapi COVID, misalnya gitu Pak Dr. Tommy. Ataupun teman-teman yang dokter ini misalnya, karena gini, saya agak ngiri juga, ya contoh di klaster yang di CC, mereka beberapa kali memberikan kegiatan itu pemeriksaan kesehatan gratis untuk dokter-dokter yang ada dalam lingkungan tersebut, memberikan pelayanan itu kepada masyarakat sekitar. Kan kita bisa juga, kita sekitar kita di RW 1 ini kan banyak juga, bisa juga kalau kita mau, kali yang mungkin ada teman-teman yang dokter atau yang lain, nah itu bisa juga memberikan pelayanan seperti itu. Jadi bakti sosial kita ke lingkungan. Nah kesimpulannya adalah, nah ini pentingnya yang pemeliharaan, yang keamanan yang sangat penting untuk menjaga kenyamanan serta keamanan keseluruhan. Kemudian partisipasi warga dalam pengelolaan lingkungan, meningkatkan rasa keberanian dan rasa komunitas, dan yang lebih baik dengan kerjasama yang aktif antara kita pengusaha warga, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua anggota komunitas. Mungkin itu presentasi saya. Nanti sebelum kita ada diskusi, kita baiknya mendengarkan juga pemaparan dari Pak Tommy dan Pak Herbi yang sudah menyusun untuk pertama persiapan lapangan olahraga, dan juga Pak Tommy juga membantu saya juga kemarin untuk survei CCTV Pak Tommy ya. Saya sudah ada sampaikan juga kemarin, saya sudah bertanya untuk pembuatan sebelum Pak Tommy ini. Nah ini kemarin saya coba minta penawaran untuk pembangunan bungget Longreng yang ini yang ada di alam harga. Ini masih belum termasuk aksesoris, itu 62 juta. Jadi ini belum termasuk aksesoris kayak running test segala macam, kartu belum. Kemudian ini saya share sedikit ke beberapa ini. Mungkin itu aja ya. Kemarin saya juga sempat bertanya untuk ini layoutnya banyak, untuk lebih jelas. Saya sempat bertanya juga untuk pembangunan bungget, karena pembangunan post gate gerbang gate, karena saya yang di Zebrina itu kurang lebih hampir 300 juta gitu.
Tapi kita juga masa seperti Pak Yusuf, saya maunya beton, tapi ternyata nggak bisa Pak Yusuf. Kenapa? Karena kita sebenarnya menjaga pelestarian pohon-pohon besar tempat kita. Karena kalau dipanjangin, dia harus bikin slope lagi. Nah itu akan ngilangin pohon. Nah itu yang kita lakukan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pesan Pak Tommy. Saya kembalikan dulu nih. Terima kasih Pak Fitra. Untuk yang selanjutnya tadi sudah disampaikan dengan Pak Fitra. Silakan Pak Tommy dan Pak Herbie untuk menyampaikan informasi terkait rencana pembangunan lapangan olahraga di Debanyan ini. Silakan Pak. Ya, selamat malam semua. Perkenalkan, saya Tommy. Kebetulan saya dipercaya untuk ketua panitia untuk pembangunan fasilitas olahraga. Jadi rencananya fasilitas olahraga pada awalnya itu direncanakan di sini Pak ya? Ya, di sini. Tapi ternyata setelah tanya ke manajemen itu tidak diizinkan karena itu fasilitas hijau ya, jadi nggak boleh dioperasi. Jadi alternatif selanjutnya adalah di sini Pak, yaitu di ini ya, di Debanyan 5 yang ada ayunannya, yang ada kayak batu kerikil itu. Nah jadi di situ. Ini lokasinya yang sebelah sini. Rencananya yang akan dibuat adalah lapangan tenis utamanya. Tapi dari lapangan tenis itu bisa dibuat di dalamnya ada futsal dan lapangan basket. Tapi lapangan basket hanya setengah lapangan. Nah ini kurang lebih rencananya seperti yang warna biru. Lapangan tenis dengan lapangan futsal dan setengah lapangan basket. Nah tujuan dari pembuatan lapangan ini sebenarnya kita mau jadi kita mau dukung anak-anak muda dan warga semua supaya bisa berkumpul di lapangan bagi yang memang hobinya berolahraga. Memang untuk lapangannya sendiri, untuk lapangan tenisnya sendiri juga nggak mungkin sempurna 100% karena keterbatasan lahan. Tapi untuk ukuran lapangannya sendiri sesuai dengan standar. Nah ini seperti ini. Nah selain bisa digunakan untuk olahraga basket dan sebagainya, bisa juga digunakan menurut Pak Fitra untuk senam dan sebagainya lah. Tapi memang lapangan olahraga ini tidak ada atapnya ya, jadi digunakannya outdoor. Nah untuk pembangunan lapangan olahraga ini kita sudah cari kontraktor. Kebetulan kontraktornya sendiri itu dari warga juga, karena memang dia spesialis untuk bikin lapangan olahraga. Bu Vivian itu kebetulan lokasi rumahnya itu sebelahan dengan
fasilitas ini nantinya. Dia memang dia spesialis untuk lapangan olahraga. Anggarannya sendiri sudah ada, sudah saya serahkan ke Pak Fitra. Perlu dikasih tahu? Ya, ada di sini ya? Ya, ini anggaran yang diajukan oleh kontraktor, nilainya 400 juta untuk pembangunan lapangan yang tadi di presentasi. Itu semua sudah termasuk dengan pemindahan pohon-pohon yang ada. Jadi pohon-pohon yang ada itu tidak dibuang menurut dia, jadi dipindahkan. Termasuk dengan lampu dan fasilitas pendukungnya. Boleh? Jadi kalau ini kemarin tuh ini Pak ya Pak, kan di situ ada fasilitas taman bermainnya tuh Pak. Oh itu semua dipindahin semua. Ada tempat duduk. Jadi dipindahkan itu ke depan. Yang depan sampai satu. Jadi fasilitas yang ada di taman ini kan kalau saya sebutnya dari taman orang tua. Karena buat kita rekreasi itu dipindahin ke depan gitu Pak. Ya, pokoknya itu semua tetap ada, bakal dipindahkan. Jadi nggak ada yang dibuang. Termasuk pohon dan yang lain-lainnya. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan masukan? Atau yang potong CCTV itu biar salah satu. Ini biar potong sekarang ini potong CCTV. Ada Pak ya? Enggak, ini dulu aja satu. Oh ya udah. Iya. Silakan aja dulu. Pak, lagi. Itu masalah yang fokus aja. Ya tapi sebelumnya ini kita kan sudah rembukan dengan panitia RT. Jadi untuk pembangunan lapangan olahraga ini sebenarnya kita anggap sebagai prioritas kedua, karena yang lebih penting adalah seperti yang tadi Pak Fitra sebutkan, masalah fungsi dulu Pak, masalah CCTV, keamanan, gerbang dan bungge. Jadi fasilitas olahraga prioritas kedua. Ada yang mau ditanya mengenai rencana fasilitas olahraga ini? Semua pada setuju berarti ya, kalau tidak ada pertanyaan. Ya Pak. Silakan Pak. Nah itu buat diskusi Pak. Ya, itu masukan yang bagus Pak. Jadi memang ya kita jujur aja, memang kalau lihat dari dana yang ada memang nggak mungkin kita lakukan tahun ini ya kayaknya. Jadi kalau memang mau dipaksain tahun ini, kayaknya kita harus ada urunan Pak. Harus ada urunan. Nah tapi untuk urunan bagaimana caranya kita belum sampai ke sana sih pembahasannya. Ada lagi Pak? Ya Pak. Saya pikir kalau menurut pendapat saya, rencana ini baik sekali. Tadi kan sudah digambarkan
masalahnya juga nanti bagaimana kita mau ingin menanganinya ini. Kan ada biayanya itu. Ya. Nah, biayanya itu apa bisa kita sepakati untuk misalnya ya sesuai dengan apa namanya ini perbandingan urunan kita yang tiap bulan itu kan ada itu perbandingannya masing-masing dari jumlah total ini bisa nggak itu dibagikan sehingga ditemukan angka itu. Kita cari donatur. Ya, kalau ada donatur itu bagus. Ya. Tapi menurut saya donaturnya itu nanti sebagai penambah. Tapi apa namanya keperluan mendasar ini harus ada dulu. Kalau sekarang mengatakan donatur, ya kalau ada, kalau nggak ada nggak jadi. Jadi apa namanya perlu komitmen kebersamaan untuk mau merealisasikan ini. Kalau tujuannya pembuatan ini setuju sekali, bagus sekali. Ya. Apalagi kan di lingkungan kita ini banyak anak-anak yang masih perlu apa namanya exercise yang cukup. Nggak seperti saya kalau saya udah golongan cycle up. Ya Pak ya saya. Artinya Mas Firman ini setuju dengan kepedulian kita semua, bukan kepedulian orang. Ya. Menurut saya perlu target-target. Jadi misalnya prioritas 1 tapi yang CCTV dan lain-lain itu harus selesai dalam setiap program yang terdapat. Lalu yang akan bisa mulai jalan. Ya, jadi usul saya satu ada target waktu. Yang pertama tadi prioritas 1 itu CCTV dan sebagainya itu harus selesai pada bulan apa? Kalau bisa beberapa bulan yang akan datang ini sudah bisa selesai. Lalu yang kedua yang ini itu bisa dibagi. Jadi subtarget mulai penggalangan dana mulai kapan seperti itu. Biaya kepastian penggalangan dananya seperti apa tadi katakanlah misalnya untuk donatur sumbangan itu diharapkan bisa masuk bulan apa sampai dengan bulan apa. Lalu yang tadi pembagian kewajiban warga diharapkan ada. Dengan demikian target waktu yang bisa direncanakan bahwa dana tersedia dan pelaksanaan disiplin. Terima kasih. Terima kasih Mas Subari. Selamat malam, saya Herbi dari 138. Ini nambahin sedikit Pak Ketua ini. Pak Fitra yang jatah untuk lapangan boleh saya ngomong? Boleh. Sekarang ini tadi Apa yang tadi disampaikan sama Pak saya, kita udah diskusikan sebenarnya. Nanti mau kita tampilin sebenarnya Pak, yang hasilnya lebih tinggi jadi biar warga tahu. Ya, tapi sekilas gambarannya ini mungkin dari tadi duit kita yang Pak Fitra udah presentasikan, prioritasnya memang sudah ditetapkan. Lalu kita sangat bersyukur bahwa dari pengurus RT memberikan jatah subsidi 150 juta sudah sebetulnya. Jadi kekurangan kita di lapangan ini kalau kita lihat dari anggaran saat ini adalah 250 juta. Nah jadi sebetulnya kalau mau kita beriman besar, kalau ada donatur 250 juta kita bisa segera mulai gitu, tanpa mengganggu prioritas satu buket dan sebagainya, intinya gitu. Nah jadi
Yang tadi mungkin CCTV sudah dianggarkan sehingga kita mendapatkan sisa dana itu ada 150 juta. Nah kita tinggal mencari 250 juta. Nah kalau misalnya ada yang mau menyumbang dana itu kita bisa segera lakukan, tapi kalau misalnya memang belum, kita coba ya penggalangan dana mungkin ya, kalau bisa disebut gitu. Jadi saya yakin sih kalau lihat banyak anak-anak suka main bola di pojok sana, suka lari-lari, saya pikir sih manfaatnya sih sangat luar biasa. Lalu juga benar aktivitas sosial kita bisa meningkat, kita bisa ngumpul lebih sering gitu ya, untuk meningkatkan kita punya kekompakan nih. Ya saya sih pribadi rindu ya bahwa Debanyan ini kan sebetulnya warganya paling sedikit dari semua klaster yang ada di JGC. Harusnya bisa lebih gampang kompak harusnya. Nah mungkin dengan adanya lapangan itu kita bisa bikin event 17-an, kita bisa pakai tempatnya, lalu setiap hari kita bisa bikin coaching yang mau di coaching, misalnya tenis coaching, basket coaching, kita bisa cari pelatih, kita bisa kumpulin semua, banyak sekali manfaatnya sebetulnya. Lalu juga pastinya secara nilai mudah-mudahan Debanyan meningkat nilainya karena ada fasilitas olahraga yang cukup baik. Intinya sih idenya sih dari awalnya begitu, kenapa kita memanfaatin fasum yang memang sudah ada. Jadi kira-kira begitu, mungkin Pak Sudha bisa menambahkan dari mana? Ya mungkin saya tambahkan tadi kan sempat ditanya, ini kok pengurus bisa ngasih 150 juta nih. Nah dari mana duit itu 150 juta? Karena tadi kalau kita hitung dari persentase di awal, duit kita tuh 500 juta, Pak. Karena 446 juta itu adalah dana cadangan, dana deposit, beberapa carada, Natal, lain-lainnya, dan pembayaran sampai Desember. Tapi 150 juta ini, nah ini saya mengelolanya dari mana? Dari uang-uang deposit warga yang membangun, Pak. Kenapa? Menurut perhitungan saya mereka membangun itu bisa setahun 2 tahun. Masa ya kita setahun 2 tahun nggak bisa balik duit ini, gitu kan? Saya gitu, saya berani mana teman-teman saya geser dari situ. Nah, kalau misalnya ternyata dari rumah udah selesai, kan 25 juta setahun bisa Pak Sahat, rumah selesai nih, Pak. Boleh Pak 25 jutanya dikonversi dengan pembuat IPK berapa bulan ke depan. Jadi uangnya keluar Pak, terus kita pakai, gitu. Jadi itulah kita memanfaatkan dana yang ada, tapi tetap bisa kita pertanggungjawabkan untuk pembangunan di lingkungan kita. Nah ini beberapa kemarin, mungkin bisa digeser-geser. Mungkin dari Bu Moni mungkin yang nyampein deh yang hasil diskusi kita kemarin ya, yang kita mungkin Bu Moni bisa sampaikan Bu. Terima kasih Pak. Jadi hasil diskusi ini sebenarnya panitia kecil begitu ya. Tadi ada prioritas pertama, lalu prioritas berikutnya. Jadi dari dana yang tersedia sekitar 400 sampai 500 juta itu, prioritas yang utama adalah untuk perbaikan balai warga. Kemudian dengan daya estimasinya 30 juta. Baca ya? Apakah terbaca? Kemudian juga Bungkit ya. Bungkit ini estimasi biaya sekitar 130 juta. Lalu ada CCTV 36 titik, ini termasuk yang sekarang sudah ada atau penambahan Pak Fitra? CCTV nggak jauh dari estimasi saya Pak ya. Pak kemarin sudah kemarin ada di CCTV Pak Romi kemarin 190 ya Pak ya. Jadi saya tinggi. Terus ya kemarin kita ngomong sekitar 140 berarti nggak biasa jauh lah. Nah ini tadi untuk yang menyampaikan yang tadi disampaikan sama Pak Yesaya, kita selalu bikin Pak prioritas utama, terus kedua Pak kemarin kita sempat diskusi kita bikin dulu gitu, tapi tetap ini kita sampaikan ke warga karena apa? Tetap warga harus tahu, warga kita melakukan ini harus mendapatkan, karena itu bukan dana sedikit, asal diproses dulu pas warga oke, pas dapat kan bisa kapan, tapi warga tahu program kerjanya seperti ini. Silakan Bu, lanjut. Oke, yang belum masuk ke sini mungkin untuk prioritas kedua pembangunan gerbang pos Debanyan, estimasi biayanya sekitar 300 juta. Kemudian tadi ada pembangunan lapangan olahraga yang sudah dipresentasikan Pak
Pak Tommy dan Pak Herbi, estimasi biaya 400 juta. Begitu Pak. Jadi angka 150 juta tadi didapatkan tadi yang sudah disampaikan Pak Fitra, dan diharapkan kalau memang bisa diwujudkan partisipasi seluruh warga dengannya. Lalu untuk fasilitas pendukung yang kita pikirkan dapat ditambahkan itu adalah untuk EV charging station. Lalu ada usulan juga karena di sini hampir setiap rumah itu memiliki sepeda, mungkin bisa lebih dari satu, dan juga sekarang banyak moda transportasi yang ada di rumah-rumah itu adanya mini bengkel. Dan juga tadi yang sudah dipresentasikan Pak Fitra, bagi yang rumahnya bersebelahan langsung dengan lahan hijau untuk bisa memperindah, mempercantik taman tersebut dengan landscape yang proper. Lalu tadi juga sudah dimasukkan untuk keamanan security, ada sebetulnya bukan penambahan pos tapi memperbaiki dan memperindah pos yang sudah ada. Jadi yang pertama di tengah, lalu yang satu lagi di belakang yang sekarang masih menggunakan tenda. Untuk administrasi keuangan nanti akan dibuatkan 2 rekening, satu untuk khusus menampung iuran IPKL dan yang satunya lagi untuk operasional. Untuk banknya memang sekarang masih menggunakan BCA ya Bu Weni, tapi nanti ke depannya kita masih mengconsider apakah mau mengganti dengan bank yang lain atau masih tetap menggunakan bank BCA. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi kami dari pengurus memiliki rencana akan mengganti bank BCA sebagai bank penampung. Kenapa? Karena kasihan untuk rekan-rekan yang namanya tertulis di situ, takutnya dikejar pajak. Gitu. Karena kalau sejujurnya kalau kita semua nggak mau namanya, gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena transaksi dalam setahun kita adalah 1,8 miliar. Dana bisa kita masukkan. Kalau misalnya, jadi kalau saya ikut kemarin sekitar 1,8. Tentu kita kira ini masih keberatan. Nah, kita coba, saya sudah mencoba untuk menjajaki dengan 2 bank. Itu pertama Bank DKI dan satu lagi Bank BNI. Jadi nanti rekeningnya itu nanti adalah atas nama pengurus RT, yang mana pembuatannya melalui SK pengangkatan RT. Jadi nanti namanya kalau kasus adalah kalau yang direct transfer namanya itu pengurus atau pengurus RT 05. Gitu. Ini untuk kita karena untuk yang mengantisipasi yang sekarang ini masalah pajak. Jadi namun sampai saat ini saya juga belum dapat SK dari kelurahan, jadi tidak bisa saya follow up. Nah, namun saya sampaikan karena ada beberapa teman-teman warga yang membayar sekarang masih direct transfer ke manual Bank BCA. Nah, nanti syaratkan kita akan pindahkan nanti ke Bank DKI atau Bank tadi BNI. Nah, cuma saya sampaikan gini, karena teman-teman kalau pakai bayar transfer kan nggak kena bunga segala macam, nggak kena administrasi ya. Tapi bayarnya mendingan lewat pindah aja, karena sama administrasi sama-sama memberibu. Gitu. Jadi supaya dari sisi pencatatan kita, transparansi kita, karena pembayaran berpindah, kita dapat dibayar dan itu akan langsung masuk, dan itu akan langsung terflagging di sistem sudah tepat dapat membayar. Tapi kalau manual, nah di sini butuh kesediaan waktu gue ini untuk siapa nih gitu, kata verifikasi dananya udah dikasih verifikasi ke bank BCA, dana udah masuk atau belum. Nah jadi kedepannya harapan saya sih memang tetap pintar aja semuanya. Lanjut Bu. Sosialisasi sudah kita adakan di hari ini, dan rencana kedepannya ini yang jangka pendeknya mungkin perayaan Agustusan ini kita harapkan sih nanti kaum muda yang ada di sini bisa lebih aktif dalam kepanitiaan. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini yang ada anak-anaknya
anak-anaknya usia remaja mungkin nanti bisa di-encourage untuk ikut dalam kepanitiaan untuk perayaan Agustusan. Lalu untuk kita juga mengencourage kalau warga ada yang memiliki kursi bekas yang masih layak pakai untuk bisa menyumbangkan ke pengurus yang tidak dipakai ya, bisa menyumbangkan ke pengurus untuk bisa ditempatkan di kantor balai warga. Yang sekarang sudah ada TV yang kita gunakan ini, dan nantinya TV ini juga bisa dipergunakan untuk tadi yang seperti coaching atau aktivitas lainnya. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sekarang kita diskusi. Nah, tadi yang masalah pendanaan ya. Nah, jadi tadi kan kita bisa buatkan Bapak Ibu prioritas. Ini dari kami nih, dari pengurus itu dan juga teman-teman panitia. Apakah ada masukan atau usulan yang lain yang harus kita lakukan? Di atasin tadi yang prioritas tadi. Yang prioritas, Ya. apakah sudah setuju kalau memang prioritas utamanya itu tadi perbaikan balai warga, kemudian penggantian bukit dan juga penambahan CCTV. Kalau yang ini budgetnya ada. Nah, tadi karena tambahan tuh karena yang kedua, yang plus kedua itu antara gerbang gate atau lapangan olahraga. Namun itu semua harus ya membutuhkan swadaya tambahan di mana memang akan dieksekusi segera. Oh iya, kemarin diskusi kita nanti katanya ada yang memfasilitasi AC bawah warga dikasih AC, dipasang AC 2 PK, 2 PK, 2 PK gitu ya Pak. Jadi kita tenang enak. Nanti di bawah warga bisa kita rapikan. Udah ada yang niat mengasih AC 4, 2 PK. Jadi silakan Bapak Ibu, apa yang silakan Pak Haji, ada mau di ini Pak, apa yang bisa kita? Ya, terima kasih. Sebetulnya kan prinsip dasarnya itu kan ini kebersamaan kita di sini. Nah, saya melihat ini yang hadir kan apa ada sampai 15% atau 20% dari keseluruhan warga kita. Nah, belum ada dalam. Oleh karena itu mungkin ada baiknya Pak ya, apa yang telah disampaikan pada malam hari ini tolong di-share di grup ya kan, terus diminta untuk memperhatikan. Beberapa saat kemudian pertemuan seperti ini kita adakan lagi, jadi kebersamaannya sudah jauh lebih baik dan apa namanya, dan hasrat untuk menanggulangi pembiayaannya juga jadi ketahui. Saya kira karena kita di sini cukup banyak ya, itu dana yang tadi disebutkan menurut saya nggak terlalu sulit lah untuk bisa, kalau memang kebersamaannya ada di semuanya ini, ya nggak terlalu sulit ya. Nah, cuman masalahnya tadi kembali lagi, hal yang memang kita perlukan dan yang baik ini itu harus tersosialisasikan dengan baik juga pada semuanya. Jadi semuanya aware dengan apa yang sudah disampaikan. Kalau belum ini kita berapa orang melihat di sini berapa orang? Ya, saya kira nggak ada lah 20%-nya. Ya. Saya kira gitu Pak Fitra. Terima kasih. Ada yang lain? Nanti presentasinya akan kita share di grup banyak ya Pak ya. Oke. Bagi salah satu contoh, tadi kan Pak Fitra katakan di sini perlu AC 2 PK 4.
yang bersama itu betul-betul diketahui gitu ya. Iya, iya. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Bagaimana Pak Fitra? Yang lain Bapak, mungkin Bu Felia. Bu Felia, ya. Ini jadi gimana kita share keluarga? Nanti kita share juga, tapi ya Bapak, kita juga kayak kemarin diskusi itu. Jadi dia mekanisme kita sepakat di sini, nanti kita share kalau berjalan. Ini kebetulan Pak Tommy pun sudah jadi Pak mekanisme ini sama dari Pak. Jadi kita nggak karena kita mengeluarkan juga. Jadi momennya ada ini kita langsung makan. Iya, jadi sesuai dengan tadi yang dibahas, jujur memang kan dananya nggak cukup untuk pembangunan olahraga dari kas RT. Jadi memang harus ada suaranya. Jadi saya sebagai ketua juga sebenarnya nggak bisa langsung jalan juga karena memang nggak ada duitnya. Jadi pada kesempatan ini saya juga pengen minta masukan. Ini cara hubungannya baik gimana ya? Ada ide kan dari warga semua? Tadi kan Pak Sukirman bilang sesuai dengan porsi lahan ya masuk akal, atau ada hal lain yang mungkin bisa kita jalankan. Jadi kita bisa diskusikan sekarang supaya kalau memang niatnya untuk bangun di tahun ini ya bisa cepat jalan. Karena balik lagi tadi lapangan olahraga sebenarnya prioritas kedua. Haidar ada masukan? Pokoknya semua yang bisa ngomong. Nanti kita ketemu semua ya. Ya, inisiatif buat lapangan ini terlihat bagus dan saya tertarik. Apa mungkin kalau usulan apa dibikin, saya nggak tahu kayak di IPK kita suka kan ya kalau misalnya waktu lebaran kan kita bisa put apa sih tambah berapa ratus ribu ya. Apa mungkin apa ada option itu gitu di IPKL untuk kita taruh lah mungkin per bulan ada 100 atau 200 ribu misalnya. Saya rasa mungkin 6 bulan juga bisa tercapai ya untuk itunya. Kalau boleh saya usul nih ya, kalau boleh usul, karena rata-rata penerima minimal IPK kita itu sekarang itu di sekitar 67%. Setiap bulan itu kita menerima dana itu kurang lebih 130 juta. Boleh nggak kalau misalnya nanti saya bikinin satu line sesuai dengan tajam IPK yang ada sekarang. Misalnya ada si A, dia IPK-nya sejuta, ya berarti dia nanti dibikin lagi di targetnya apa namanya urutan apa olahraga sesuai dengan besar IPK-nya dia, gitu. Itu jadi lebih mudah. Karena kalau tadi kan seperti yang karena kita harus membutuhkan dana kalau memang mau dibangun itu 250 juta. Nah kalau misalnya besarannya di bawah itu ya sangat panjang lagi gitu. Nah paling kita coba cara itu dulu. Nanti teman-teman panitia ngerekap lagi nih ada sisa berapa nih gitu. Nah apakah ada dicarikan donatur di door-to-door, mungkin tadi panitia punya ide lagi, nanti panitia punya ide banyak Pak, panitia tenang aja. Ide-idenya mereka berdua jago ini buat door-to-door itu udah ada sasaran-sasarannya nih. Gitu. Jadi kalau memang jadi gini, ini kan menambahkan satu lain biaya yang hampir 1 bulan IPKL, tapi kan harus sepakatin. Nah kalau saya begini, saya tapi mohon maaf ya, saya biasanya saya menghargai orang yang datang, karena orang yang nggak datang berarti follower dia ikut dapat keputusan saat rapat.
Karena kalau kita kembali lagi meminta masukan, wah kacang lagi. Kalau saya orang begitu Pak, jadi saya mengadu orang rapat gimana, setuju? Ya udah, karena orang itu orang yang mau ikut sumbangsi saran, pikiran untuk di kita. Jadi kalau sepakati, ya udah bisa bikinin yang dua ini dibikinin satu line golongan lapangan olahraga satu bulan IPKN. Walaupun saya tahu itu masih kurang, tapi di situ nanti kan mungkin nanti teman-teman ini jago nih untuk ini nih, persuasifnya jago lah, jangan usah diragukan. Gitu. Jadi gitu, kalau memang setuju gimana? Bu Monik di setuju kan tuh? Setuju Pak ya? Coba yang setuju angkat tangan dulu begitu. Coba difoto. Jadi berdatan. Tar, foto. Ini berarti kewajiban ya, bukan itu. Saya akan bikin jadi berarti kewajiban. Karena kalau kayak bantuan BHM, taruh itu bukan kewajiban, dia nggak bayar. Ya tapi ada adilan. Tapi kalau kewajiban mundur terus, gitu. Ya pasangan. Pasangan nggak ngasih lebih nih, alhamdulillah. Jawab malam semuanya. Kebetulan saya tadi nggak angkat tangan Pak. Alhamdulillah. Karena saya dengar tadi Pak Putra bilang 67%. Berarti yang 33% itu bisa dilaksanakan. Nah bukan Pak. Jadi collection kita setiap bulan itu tepat waktu itu 67% lah. Collection tepat waktu. Jadi biasanya ketika mau kalkulasi setiap bulan itu udah, kalau itu sekitar 100 sebab lupa dari apa. Karena yang nanti kadang kosong nih, kan tadi baru ada itu ini sebentar. Nah, jadi yang ini yang merah-merah, yang angkanya gede-gede inilah yang makanya saya tetap saya mintakan. Tapi kalau hijau-hijau rata-rata kita tuh menerima itu pembayaran itu sekarang ini di bawah 100 mulainya ya. Rata bayar itu 90, 98, nggak pernah. Total rumah kita langsung bisa ke 34 Pak. Nah, jadi Maksud saya ya 67% ini tepat waktu atau memang itu semuanya? 67% ini Pak, ada yang tepat waktu dan bayar. Biasanya ada juga bayarnya di bulan berikutnya, dia bayarnya untuk tagihan bulan lalu. Jadi ya rata-rata segitu. Memang 100% ataukah memang 67%? 60% dari total yang harus kita terima Pak, hitungannya gitu. Jadi misalnya saya kasih tunai dengan 34 ini dan dihitung dalam bentuk kafling ataupun rupiah pun sama sekitar 67%. Nah berarti kan nggak full ya Pak? Ya, karena ada yang belum bayar, betul. Nah mungkin rata-rata ini kafling ya Pak? Betul, yang kalau lihat di sini yang angkanya gede-gede Pak itu kafling Pak. Nah, apakah mungkin Pak ada bisa kebijakan, insentif gitu ya supaya mereka ini juga ikut partisipasi dalam setiap bulannya gitu loh. Jadi artinya mungkin ya karena dia merasa itu hanya tanah, dia nggak di sini ya. Mungkin ada kebijakan, ada insentif ya. Mereka supaya bisa memenuhi itu loh Pak. Gitu. Ya. Nah itu aja sih masukan saya. Karena kalau second liner yang Bapak bilang itu mungkin nggak, mungkin opsi terakhir kali ya. Itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Saad. Mungkin ada teman-teman yang lain, Bapak Ibu. Jadi kalau tidak apa itu, jadi memang data wisata saat ini bagus Pak. Namun yang kita lakukan adalah memang yang sudah dilakukan di semua pasar lain memang itu dari JGC Pak. Jadi setiap rumah kosong, kafling kosong pun juga ditagihkan sama persis dengan yang rumah isi. Dan itu ketika dulu kita
akan saya terima IPK. Ini udah kita diskusi sama warga bahwa semua mau kafe kosong kita harus bayar, karena itu yang sekarang ini tadi saya cerita saya bisa dapat 50 juta bulan Januari karena ada yang datang saya minta diskon, saya nggak bisa Pak, kalau minta diskon boleh Pak, tapi ngomong sama grup warga karena saya nggak bisa ngasih, saya tidak punya kewenangan memberikan diskon karena kita sudah sepakati itu ada keputusan bersama. Jadi kalau saya bilang ada minta diskon boleh Pak, tapi coba aja ngomong di grup warga, boleh nggak Pak saya minta diskon, tapi jangan ke saya gitu, karena saya kan saya kan menjaga kepercayaan amanah yang diberikan gitu. Jadi sih itu waktu itu yang ya Pak mungkin Pak juga itu juga tahu saya. Jadi sama Bu ini juga berapa kan dan minta Bu ya, kita sama gitu. Nah ini namanya kita bisa dapat tambahan. Di tahun lalu pun kita juga dapat dari 21 dan 103 50 juta. Jadi begitu Pak kita bisa ngisi, karena kalau enggak kita itu di JGC kita paling suffer sebenarnya Pak. Kita rumahnya sedikit, ya kan? Rumah kita sedikit, nggak banyak, tapi yang kosong kaflingnya, tapi yang huni pun juga nggak nyampe 100. Kita dibanding klaster lain secara pendanaan kita tuh sebenarnya nggak, kalau kayak Palm Spring ini rumahnya 280 rumah, di PKL 4.440, makanya bisa bikin tuh di samping tuh langsung ditinggi tembok-tembok semua CCTV. Nah kita kan juga dengan di PKL yang 44 tapi rumah kita sedikit. Nah, jadi kita memang eksklusif tapi kita harus berkorban gitu Pak. Kita beda kita karena di seluruh JGC hanya depannya cuma 134, paling kecil di atas depannya adalah di Lantana itu 168, selebihnya di Kasia Zebrina itu 220-an, Alamanda itu 380. Nah di kasar yang lain di Sente semua banyak semua, kita memang paling kecil. Jadi kita sebenarnya orang pilihan eksklusif kan begitu. Tapi nggak apa-apa masukkan Pak, karena itu nanti kalau memang warga menyepakati itu nggak ada salahnya gitu. Karena tapi disepakati warga dulu gitu. Enggak dapat dengan ya kasih diskon atau apa, jadi mungkin kalau sudah dibangun ya kebutuhan bayarnya ya itu Pak, itu saya kembalikan ke warganya aja karena warganya yang bayar. Jadi gini, kalau ada rumah kosong Pak, ada kafe yang misalnya dapat diskon, saya nggak enak sama rumah kayaknya rumah Bu Novi, dia biasa tahun tanah kosong atau di kosong atau ini 8127 beberapa tanah kafe lain dibayar Pak tanpa diskon. Kalau tiba-tiba saya memberikan diskon, pasti orang nggak kasih diskon, ada warga yang mengaudit, saya kan kena, kenapa di diskon nih Pak? Saya nggak mau kayak gitu, karena kita semua transparan di kita dapat terbuka 24/7, laporan bisa dilihat, dana masuk setiap bisa dilihat. Tapi kalau karena yang sekarang ini dapat diskon sesuai dengan ketentuan pengurus Pak, lu fungsi PK sama fungsi RT. Tapi kalau kafling ya memang enggak, karena banyak sekarang kafling yang memang kita bayar, kayak di 80 di belakang rumahnya Pak Yanto itu bayar tanpa diskon. Ketika ada rumah yang lain dapat diskon, kan pasti teriak ya, saya udah bayar Bapak 2 tahun saya nggak dikasih diskon. Nah lebih banyak mendorong itu ke saya daripada ke saya. Ya saya nggak gitu Pak. Jadi lebih baik kita terbuka, semua sama rata, ya equal lah gitu. Gitu sih Pak, jadi semangat itu teman-teman gitu. Karena saya sampaikan ke warga, karena kita pun ketika masih di kelola JGC pun yang tanah kafling juga nggak ada diskon Pak. Betul Pak ya? Gitu. Sama. Karena ya sama karena gini saya jadi fungsi PK juga bukan baru di sini Pak. Sebelumnya saya di Zebra pun sama, kita berlakukan semua teman-teman pengurus ini tanah kafling itu ya harus bayar gitu. Karena itulah nanti kita tuh membangun klaster kita. Kalau enggak ya kan saya nggak mungkin dapat 50 juta ya. Yang Januari. Jadi gitu sih Pak. Jadi saya terima kasih Bapak karena kemarin juga banyak Pak minta diskon juga banyak. Pak bisa dana kafling diskon atau pertanyaan Pak dulu ketika kalau JGC
Itu bayar 12 per 1, 11 per 1 juga banyak yang begitu. Dulu Kalau saya prinsipnya gitu aja sih Pak, daripada selalu kayaknya kekurangan, ada kurang, jadinya ada kurang. Ya. Apa nggak kita kasih inisiatif mereka yang kafe-kafe gitu, Ya. kan kita dapat pemasukan lagi. Gitu aja sih. nggak apa-apa Pak, nanti kita diskusi dengan warga lagi aja. Nanti kita pengurus kan hanya menjalankan kesepakatan bersama. Gitu. Jadi kita nggak tebang pilih sih. Jadi kita semua sama. Ya gitu Bu ya. Kita begitu ya. Karena kita nggak berani Pak kalau ngasih kepada orang tertentu di mana orang lain pun membayar yang sama. Begitu Pak. Ada lagi? Nah, jadi kalau yang ini gimana? Apakah disetujui? Nanti kalau saya buatkan, tadi setuju ya foto Pak Yusuf ya? Ya, Sudah tapi potong. nanti kita sharing dulu, Bu Monik di-sharing dulu presentasi hari ini semua sama apa yang persiapan dari presentasi Pak Tommy, Pak Ebi kita sharing. Nanti Bu Monik coba rangkum sedikit itu dan diskusi kita di sini. Nah itu nanti biar dasar, jadi warga sudah tahu ada ini. Karena yang paling berat memang kalau kita membangun lapangan olahraga. Kemarin saya sempat sampaikan ke teman-teman panitia, ya pilihannya kalau memang mau menunda ya tunggu 3 tahun lagi. Nah, tapi kalau mau ya berarti ada swadaya. Itu ya kita diskusi begitu ya. Jadi itu kita kembalikan ke warga. Sebenarnya bukan paksaan. Kami pengurus RT dan juga pengawas rumah tidak ada paksaan, tapi kita kembalikan ke warga untuk diskusi. Mau kita pilih 2-3 tahun atau kita ada swadayanya. Jadi kita kembalikan semuanya ke warga. Terima kasih. Saya hanya ingin menegaskan yang sudah dibahas malam hari ini dan disepakati itu dijadikan keputusan. Tidak lagi perlu tanya warga yang lain yang tidak hadir. Mereka harus menghargai yang hadir. Jadi tidak lagi perlu ditanya persetujuan dari warga bahwa inilah kesepakatan. Jadi katakanlah nanti tentang adanya yang nomor 1 prioritasnya nomor 1 adalah ini, nomor 2 adalah ini, dan nomor 3 adalah ini. Itu sudah merupakan keputusan. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Lalu yang kedua tentang penggalangan dana ini. Kalau disepakati seperti tadi ya sudah, itu merupakan keputusan. Jadi tinggal nanti Pak menjalankan, membuat satu kolom khusus tentang IPKL ekstra. Gitu. Ya, saya harap begitu. Dengan demikian, ya kita bisa tidak muter-muter gitu. Oke Pak, terima kasih. Pak Firdaus, ada Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama untuk Pak Fitra dan pengurus RT, terima kasih untuk selama ini sudah membantu mengatur semuanya. Juga untuk Pak Umi dan Pak Herbi yang membantu untuk memfasilitasi tentang rencana untuk pengadaan fasilitasnya. Kalau dari saya sih saya setuju, karena memang kalau misalnya dari warga kan banyak juga yang punya anak ya, jadi akan bisa memanfaatkan fasilitas yang nanti akan dibangun. Sebetulnya bukan untuk anak-anak, tapi untuk orang dewasa juga bisa. Jadi mungkin nanti ada baiknya juga, kan nanti untuk pengumpulan dana kan ada proposalnya, dikasih tahu juga mungkin nanti misalnya apa, bagaimana pengaturan pemakaiannya.
Jadi mungkin warga juga ngerti, oh kalau misalnya saya mau pakai itu gimana caranya. Jadi udah jelas. Nah terus untuk mengenai dana, itu kan memang ada kekurangan. Tadi saya sih setuju aja rencananya itu dimintakan dari warga. Yang mungkin misalnya tadi kan rencananya Pak Fitra satu bulan IPKM, mungkin dikasih apa juga, maksudnya di RT pintarnya enggak cuma bisa milih 1 bulan, mungkin siapa tahu ada yang punya rezeki yang lebih gitu kan, mau menyumbang lebih banyak boleh di situ gitu loh. Jadi terserah aja, mudah-mudahan sih jadi lebih cepat dananya terkumpul gitu. Ya, jadi mungkin nanti teknisnya. Ya, betul. Tadi ada yang sukarela. Gitu. Tapi mungkin supaya ada yang sukarela berarti kan proposalnya harus jelas dan bagus supaya warganya juga mau ikut partisipasi. Gitu. Nah, terus kedua, ini kan kita pengumpulan dana sebelum. Tapi mungkin untuk fasilitas itu nanti apakah diperuntukkan untuk warga aja atau misalnya boleh dari luar. Nah dari luar itu apakah nanti misalnya mereka pun boleh donasi sukarela kalau misalnya mereka pakai. Jadi itu kan bisa juga membantu untuk pemeliharaan. Jadi mungkin itu yang bisa ditambahkan di proposalnya. Tapi yang jelas supaya warga juga mengerti manfaatnya berarti harus dijelaskan di proposalnya. Terima kasih. Ini sambil nunggu Pak Tommy cari ide dan kalkulasi ini saya sampaikan dulu. Jadi di tahun lalu kan kita di Bali ada acara Agustusan. Cuman yang kerja Rodi kan yang Bapak nih. Nah, saya sebenarnya di tahun ini saya mengajak. Jadi kita harus kita mengajarkan kepada putra-putri kita untuk belajar organisasi. Nah, saya di tahun ini kalau memang warga Bali ingin ada Agustusan, kami dan pengurus meminta bapak-bapak untuk mengencourage putra-putrinya untuk jadi panitia. Jadi biarlah putra-putri kita di Bandung ini yang menjadi panitia, nanti kita support gitu. Jadi karena kalau jujur kalau kita yang bapak-bapak ada dulu ngurus ini, saya sempat tahu dua ini ada dulu jadi pengurus, nggak ada mau semuanya. Nah, kita pun juga karena kita pun juga mempunyai kesibukan masing-masing ya. Nah, nanti bisa juga disampaikan juga Bu Benik di grup untuk kita terus warga untuk menyampaikan betul menjadi panitia. Karena nanti kalau memang ada kita bisa jalankan, nanti kita minta ya anak-anak kita untuk membuat proposal mengikut segala biaya. Nanti juga dari kalau memang ada, nanti dari masa juga ada yang untuk membantu di panitia. Tapi ya itu saya memang seperti yang saya sebelumnya, saya memang mengajak kepedulian kita semua. Jadi bukan hanya pengurus RT doang yang wara-wara atau sebagai keluarga, tapi semua gitu. Jadi itu ya harapannya kayak gitu. Nanti mungkin Pak Tommy, Pak Erwi yang ada di SMA, nah nanti bisa bantu di nanti kita bikin grup, kita bisa ada wadah. Jadi kita bikin wadah. Jadi ke depan ini kalau kita ada acara, nggak kita punya tua-tua yang ngurusin, biar anak-anak kita biar mereka belajar berorganisasi juga gitu. Kita supporting mereka di situ. Mungkin nanti Bu Foya ada juga putra-putrinya. Nah jadi harapan saya begitu gitu, supaya kita ada karena kalau dari putra-putri kita biasanya kalau masih ada yang kembali semangat kayak gini biasanya gitu. Kalau dulu kan Ivan pernah juga bareng saya jadi KPPS ya. Nah tapi pelan-pelan coba kita geser ke anak-anak remaja kita di sini gitu. Mungkin nanti Pak Sukirman juga pada cucu-cucunya Pak bisa juga
Jadi kita ajarkan betul-betul kita untuk organisasi dari sekarang. Mungkin itu tambahan dasar nanti juga kita sampaikan. Nih, Mas, mau ya jadi panitia ya? Ini anaknya Mas Larjo. Kalau mau ya, bareng sama ponakan saya di rumah. Jadi gini, saya pengen itu. Yuk, kalau memang ada kegiatan, saya mau tularkan kita geser ke yang remaja-remaja kita. Jadi biar kita ada regenerasi. Jadi buat belajar betul-betul kita. Jadi kalau kita juga nih, kita kan ada kesibuk. Pak RP aja susah nih, beliau aja berhadir susah saat ketemu dia ini. Karena dia jadi panitia aja terpaksa itu muncul. Jadi kita mulai pelan-pelan kita geser untuk kepanitiaan, untuk ini nanti ya biar generasi kita, anak-anak kita yang ngurusin gitu. Kita supportin mereka gitu. Jadi saya harapkan kalau memang ada nanti kita share, nanti biar teman-teman anak-anak ini bisa mulai untuk bikin mau segala macam, nanti kita support pendanaannya gitu. Ya, setuju ya? Lu ente anaknya dikirim dong di panitia. SMP boleh, nggak masalah, semangat mereka itu. Ya, jadi terima kasih untuk semuanya. Kalau saya boleh ambil kesimpulan dari pertemuan ini, sepertinya kita mau percepat ya untuk lapangan olahraga ya. Jadi ya mungkin setelah ini kita akan bahas dengan Pak Herdi untuk masukan yang barusan diberikan. Jadi yang kita akan perjelas adalah rencana penggalangan dana. Nanti proposal akan kita perjelas. Proposalnya juga akan diisi bagaimana kalau orang luar mau menggunakan lapangan seperti apa ya. Terus mekanisme penggunaan lapangannya nanti seperti apa, siapa yang bakal kunci, terus booking lapangan dan sebagainya itu kayak kita harus perjelas juga. Terus metode untuk penggalangan dananya, tadi seperti Pak Sudirman bilang mau lewat RT Pintar sesuai IPKL dan jumlah lain. Nanti akan kita masalah ini akan kita bahas dengan Pak Fitra ya sebagai ketua RT Pintar. Terus juga rencana perawatan lapangan nanti bagaimana akan kita cantumkan juga di proposalnya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Muni. Baik, terima kasih semuanya. Agenda malam hari ini sudah cukup sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Semoga ini ke depannya kita sama-sama doakan berjalan dengan baik, lancar, sesuai rencana baik kita juga. Terima kasih dan selamat malam. Ibu ya? Saya mau tanya, misalnya untuk membentuk arisan ibu-ibu yang lalu itu harus melalui jalur gimana untuk pribadi atau bikin arisannya banyak itu. Iya. Iya. Ya, dulu sempat ada ya. Karena saya rindu udah lama banget ada beberapa yang pengen mau mengatakan itu. Ya, saya bersyukur karena melalui arisan yang lalu saya menjadi kenal dengan ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Selamat malam. Masih ada snack. Nanti kalau yang mau lanjut karaoke juga boleh ya kan Pak Putra. Terima kasih. Selamat beristirahat dan beraktivitas.